Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami boleh membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini dengan satu keyakinan bahwa apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan akan menuntun kami kepada hidup yang kekal dan akan memberitahu bagaimana kami harus hidup di zaman ini. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan biarlah setiap kami, baik yang beribadah di rumah ataupun yang beribadah di dalam gereja, Tuhan Engkau tolong, tambahkan hikmat bijaksana dan berikan kami pengertian, pemahaman ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami untuk beberapa waktu ke depan, kami bisa fokus mencurahkan pikiran, hati kami, hidup kami, untuk kami boleh dicerminkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya boleh menjadi saluran berkat. Dan biarlah apa yang sudah Tuhan percayakan boleh disampaikan dengan baik dan dipahami oleh setiap kami yang membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tema kita hari ini adalah tinggallah di dalam aku. Sebenarnya ini kelanjutan dari minggu yang lalu, kita masih mengingat tema HUT kita, In His Hand. Sebenarnya tema kita hari ini adalah In Him, tetapi saya pakai bahasa Indonesia saja ya, tinggallah di dalam aku. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Injil Yohanes kalau kita baca, kita perhatikan secara mendetil, sebenarnya di dalam Injil Yohanes, Yesus banyak memberikan gambaran tentang dirinya dengan hal-hal yang sangat umum ditemui pada waktu itu. Misalnya Bapak Ibu sekalian, Yesus menggambarkan sebagai air hidup. Yohanes pasal yang keempat, Bapak Ibu sekalian, itu bicara tentang air hidup Bapak Ibu sekalian. Lalu Yohanes bahkan di dalam Yohanes pasal yang keempat mengakui bahwa dirinya adalah Mesias. Ketika berbicara dengan perempuan Samaria, lalu perempuan itu mengatakan, saya tahu Mesias akan datang. Lalu Yesus menjawab apa? Akulah dia yang sedang berbicara dengan kamu. Lalu dalam Yohanes pasal yang ke-6, Bapak Ibu sekalian, Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup. Ini hal-hal yang sangat umum ditemui pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian.
Yohanes pasal yang ke-10 kemarin, Pendeta Joni menguraikan bagaimana Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Dia juga menggambarkan dirinya sebagai pintu. Dia juga menggambarkan dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup sebenarnya. Yohanes pasal yang ke-14, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambaran-gambaran yang diberikan Yesus di dalam Injil Yohanes tentang dirinya juga sesungguhnya ada gambaran-gambaran yang menunjukkan bagaimana seharusnya Allah dan umatnya itu berelasi. Kalau kita mengingat gambaran gembala dan domba, Bapak Ibu sekalian, itu jelas ada satu relasi antara gembala dan dombanya. Tetapi juga ada gambaran-gambaran yang memang secara personal hanya menunjuk kepada Yesus. Air hidup, roti hidup, Mesias, pintu, itu menunjuk kepada personalnya, bukan kepada relasinya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, gembala dan domba itu menunjukkan ada satu relasi di antara gembala dan domba. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, gambaran yang Tuhan berikan untuk menggambarkan adanya relasi antara Dia dengan umatnya adalah pokok anggur dan rantingnya. Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri di dalam ayat yang pertama dengan jelas mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Ini sebuah proklamasi, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak perlu ditanyakan lagi. Apakah benar Yesus pokok anggur yang benar? Kita nggak perlu bertanya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah penyataan diri Yesus tentang dirinya. Akulah pokok anggur yang benar. Apakah ada pokok anggur yang salah? Banyak, Bapak Ibu sekalian. Hari itu ada banyak Mesias-Mesias palsu yang masih diyakini, ada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Mesias. Makanya Bapak Ibu sekalian, Yesus perlu menekankan, akulah pokok anggur yang benar. Tetapi dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya akulah pokok anggur yang benar, tetapi Yesus juga mengatakan, kamulah ranting-rantingnya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca hari ini, kamulah ranting-rantingnya. Tentu Injil Yohanes, ketika para pendengar Injil Yohanes itu dengan jelas menyatakan, atau para pembaca Injil Yohanes itu membaca dengan jelas, kamulah ranting-rantingnya. Ini adalah firman yang berlaku terus sepanjang abad. Setiap kali Alkitab dibaca, setiap kali Alkitab diperdengarkan, dan setiap orang percaya yang mendengarnya adalah ranting-rantingnya. Dari mana kita tahu bahwa kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar itu? Bapak Ibu sekalian, ada satu konsep di dalam surat Roma, Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus itu menyebut kita yang bukan keturunan orang Yahudi asli sebagai ranting asing, tunas liar. Di mana Bapak Ibu sekalian? Di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 mengatakan apa? Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, ini cabang-cabang asli Bapak Ibu sekalian, dan kamu pembaca surat Roma termasuk kita hari ini sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Bedanya kalau Yesus pakai pokok anggur yang benar, Paulus pakai pohon zaitun yang penuh getah. Tetapi konsepnya sama, bahwa kita adalah orang asing, kita bukan keturunan orang Yahudi, kita tidak tinggal di dalam tanah Israel, kita bukan bangsa pilihan yang pertama-tama memang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kita sekarang mendapat bagian di dalam pokok anggur yang benar itu. Bapak Ibu sekalian, Israel, bangsa pilihan Tuhan, cabang asli. Mereka ranting asli. Karena mereka dipilih secara prerogatif oleh Allah untuk menjadi ranting, menjadi cabang, menjadi umat Allah. Tetapi mereka dipatahkan karena ketidakpercayaannya kepada Yesus Kristus. Sementara kita, orang asing, dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar itu karena kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertanyaan mengenai pernyataan diri Yesus, akulah pokok anggur yang benar, dan seharusnya tidak ada pertanyaan mengenai ketika Yesus menyatakan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu setiap orang, setiap
setiap orang di sepanjang zaman yang menerima dan percaya Yesus adalah juru selamat sudah menjadi ranting, sudah menjadi pokok anggur, sudah menjadi cabang di dalam pokok anggur Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang terjadi dengan ranting atau cabang di dalam pokok anggur itu? Ayat yang kedua menjelaskan dengan sangat sederhana, jelas sekali. Ayat yang kedua mengatakan apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan yang sama dengan saya. Saya waktu baca ini saya sempat bertanya gini, memang bisa ya ranting di dalam pokok anggur yang benar itu tidak berbuah? Memang bisa ya? Dan saya temukan jawabannya bisa, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun dia ada di dalam pokok anggur yang benar itu, sekalipun dia tinggal, sekalipun dia menempel, melekat, Bapak Ibu sekalian, tetapi bisa tidak berbuah. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Ada 3 kemungkinan sebenarnya di situ. Yang pertama, ranting itu hanya secara visual menempel, tetapi tidak pernah menjadi bagian di dalam pokok anggur yang benar itu. Bapak Ibu ini nempel juga nih, tanaman palsu, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia tidak akan pernah berbuah, dia tidak akan pernah bertumbuh. Tanaman ini nih, Bapak Ibu sekalian, karena dia hanya menempel saja. Ini juga ditempelin juga nempel, Bapak Ibu sekalian. Pakai solasi, pakai double tip, tapi dia tidak pernah tinggal, sehingga dia tidak akan pernah berbuah. Atau Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya melekat. Melekat itu jauh lebih dalam dibandingkan hanya sekedar menempel, tetapi tetap tidak bisa disamakan dengan satu kata yang terakhir, yaitu adalah tinggal. Karena kata tinggal itu artinya menjadi bagian secara penuh, secara utuh. Itu tinggal, Bapak Ibu sekalian. Atau kemungkinan yang kedua, ini dalam pertanian, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi pada waktu kita dicangkokkan, itu gagal cangkokannya, Bapak Ibu sekalian. Atau memang Bapak Ibu sekalian, dia betul-betul bisa tinggal, dia bisa melekat, dia bisa menempel dengan baik, tetapi ada malfungsi di dalam rantingnya itu sendiri. Di dalam cabangnya itu ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga cabang atau ranting itu memang tidak bisa menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangankan yang cangkokan, Bapak Ibu sekalian, yang asli saja, memang kita bisa menemukan bahwa kalau kita lihat tanaman-tanaman yang kita bisa lihat secara visual, Bapak Ibu sekalian, ada ranting-ranting yang memang berbuah banyak. Tidak perlu bilang tentang cangkokan, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu bilang tentang ranting asing yang ditempelkan. Yang asli saja, ada bagian-bagian yang memang tidak menghasilkan buah, ada yang menghasilkan buah hanya sedikit, dan ada yang menghasilkan buah banyak sekali. Dan itu umum dan lumrah, kita bisa pahami hal itu, bukan? Dan ini sejajar, Bapak Ibu sekalian, seorang penafsir menyejajarkan kondisi ini, situasi ini di dalam batang pokok anggur yang benar, rantingnya asli, ada yang berbuah banyak, ada yang berbuah sedikit, ada yang sama sekali tidak berbuah. Ada seorang penafsir menyejajarkannya dengan bagian firman Tuhan yang lain, yaitu ketika Yesus menyatakan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika penabur itu menaburkan benih, dikatakan apa? Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Hasilnya kita sudah tahu, Bapak Ibu sekalian. Yang jatuh di pinggir jalan jelas dilindas, dimakan burung. Di tanah berbatu dia bisa tumbuh tapi tidak kuat. Di semak duri dia bisa tumbuh tetapi dihimpit, dikatakan oleh penderitaan, pergumulan, kesulitan sehingga tidak berbuah. Tetapi yang jatuh di tanah yang baik berbuah banyak berkali-kali lipat. Bapak Ibu sekalian, konsekuensi atau kondisi yang harus dialami ketika sebuah ranting atau cabang itu tidak berbuah. Pasal 15 ayat yang ke-6 mengatakan dengan sangat jelas, ranting yang tidak berbuah dibuang keluar, menjadi kering, dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Bapak Ibu sekalian, hal yang sama itu juga disampaikan oleh Paulus ketika dia masih menjelaskan tentang pokok zaitun itu, Bapak Ibu sekalian.
Bahkan Paulus lebih tegas lagi mengatakan tentang hal ini dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-21, dia mengatakan apa? Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli tadi, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu, tunas liar, cabang asing yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur itu. Kalau Allah saja cabang aslinya dia rela patahkan, jangankan kita Bapak Ibu sekalian, orang asing, tunas liar kita ini. Kalau sampai hidup kita tidak berbuah, kita tahu kondisi apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan hal ini Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang kedua itu muncul di pikiran saya begitu ya. Lalu saya tuliskan dalam kalimat yang sederhana. Kalau ranting itu nggak berbuah, salah pokok anggurnya lah. Dia nggak bisa menyerap nutrisi dengan baik dari tanah. Salah petaninya lah, nyangkokinya nggak bener Pak, makanya dia nggak nempel, dia nggak tinggal, dia nggak berbuah jadinya. Kalau benih itu ditaburkan, misalnya penaburnya itu ngawur Bapak Ibu sekalian, dia menaburkan benih secara asal-asalan. Ya jangan salahkan benihnya kalau dia jatuh di tanah yang berbatu lalu dimakan burung Bapak Ibu sekalian. Yang salah siapa? Penaburnya lah. Kenapa dia nggak semuanya tabur di tanah yang baik? Karena itu pikiran logika manusia Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya baca satu buku, lalu buku itu mengatakan demikian. Cabang atau ranting itu tidak bisa memilih. Dia sekalipun ditaburkan secara asal, dia jatuh di tanah yang berbatu, apakah dia mau jatuh di tanah yang berbatu? Tentunya dia mau, kalau saya jadi benih, saya mau jatuh di tanah yang baik Bapak Ibu sekalian. Tapi masalahnya dia nggak punya pilihan untuk melakukan hal itu. Ranting itu Bapak Ibu sekalian, ketika dicangkokkan, cangkokannya nggak benar, dia nggak bisa protes sama petaninya Bapak Ibu sekalian. Tolong dong, cangkokan saya nggak benar nih. Bahkan dia tidak bisa memilih di tempat mana dia akan dicangkokkan. Tetapi manusia itu bisa memilih dan punya kehendak bebas di dalam dirinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 selalu sangat menekankan kata tinggal itu Bapak Ibu sekalian. Ini momen kunci ketika kita baca paragraf ini, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kalau kita sampai tidak bisa mengekstrak urgensinya Yesus untuk mengatakan tinggallah di dalam aku, maka kita tidak akan bisa baca seluruh bagian itu dengan benar Bapak Ibu sekalian. Kita akan nyalahin petaninya, kita akan nyalahin orang lain, kita akan nyalahin yang lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, kata tinggal dalam 8 ayat itu ada 6 kali dituliskan. Mau kata tinggallah atau tidak tinggal, Bapak Ibu sekalian bisa cek sendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa dapat lebih banyak itu lebih baik lagi Bapak Ibu, tapi kayaknya nggak ada, cuman hanya 6 aja Bapak Ibu sekalian. Saya udah baca bolak-balik cuma 6. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam 8 ayat yang concise, yang padat itu ada 6 kali Yesus mention tentang kata tinggal itu dan memperlihatkan betapa pentingnya kata tinggal itu. Ayat yang keempat Bapak Ibu sekalian, tinggallah di dalam aku. Ini ayat petunjuk hidup baru bagi setiap kita hari ini. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting itu tidak bisa independence dari pokok anggurnya. Demikian juga kamu tidak berbuah jika tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu, kata tinggal itu kenapa sangat penting sekali? Karena kata tinggal itu adalah sebuah kata yang aktif. Ini bukan kata yang pasif. Ini bukan kata yang lalu pasrah aja. Ini karena manusia digambarkan sebagai ranting, cabang itu. Manusia punya kemauan, manusia punya kehendak, manusia punya kemampuan. Dikatakan tinggallah di dalam aku. Kita bisa pilih Bapak Ibu sekalian, kita mau tinggal atau tidak tinggal. Jangan bilang tentang kemampuan, kita semua punya kemampuan untuk tinggal di dalam Tuhan. Karena karya salib itu menjembatani, itu menyelesaikan permasalahan antara relasi Allah dengan manusia, sehingga Allah dan manusia bisa kembali bersekutu. Sehingga manusia itu bisa kembali mendekati Allah dan berkomunikasi dengan Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Yohanes pasal yang ke-15, kata tinggal itu menjadi kata kunci di situ.
kita punya kemampuan, semua orang punya kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya kemauan dan usaha masing-masing yang lain satu dengan yang lainnya. Ada orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh mendekatkan dirinya untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, dia memang berbuah banyak. Ada orang yang lalu, okelah saya sudah dapat surga, mau ngapain lagi sih? Udahlah, yang penting hidup apa adanya aja. Ya dia tidak akan berbuah dengan banyak dibandingkan dengan orang yang berusaha untuk tinggal, mendekatkan dirinya dengan Allahnya dengan sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kata tinggal itu kata yang aktif, dilakukan secara terus-menerus. Kalau dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu sekalian, itu terus-menerus perlu dilakukan untuk tetap tinggal di dalam pokok anggur itu. Dan tempatnya spesifik, nggak ada yang lain, tinggallah di dalam pokok anggur itu, selesai Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam relasi antara Allah dengan umatnya, kesediaan, kemauan, bukan kemampuan lagi, tetapi kemauan untuk tetap tinggal di dalam pokok anggur itu menjadi penting. Bapak Ibu sekalian, jelas sekali dikatakan dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-8, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Dan ketika ia berbuah banyak, Bapak Ibu sekalian, dikatakan apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sebenarnya menarik sekali ketika Yesus mengakhiri bagian firman Tuhan ini, paragraf ini dengan kalimat kamu adalah murid-muridku. Karena itu mengembalikan fokus pendengarnya, pembacanya kepada pikiran anggur dan pokok anggur dan ranting-rantingnya tadi, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa bagian ini menjadi salah satu bagian yang menggambarkan relasi antara Allah dengan umatnya. Karena Yesus langsung balikan dalam kondisi pada waktu itu, kamu muridku, kamu harus berbuah, dan ketika kamu berbuah, Bapakku dipermuliakan. Supaya pikiran para pendengarnya tidak fokus kepada pokok anggur dan ranting. Waktu saya cari gambar, Bapak Ibu sekalian, waktu saya cari gambar pohon anggur dan ranting-rantingnya, lapar saya lama-lama Bapak Ibu sekalian. Karena gambarnya bagus-bagus begitu ya. Lalu ketika saya baca ayat yang ke-8, oh ya benar-benar, ini lagi persiapan khotbah, saya mesti sampaikan dengan baik, mesti dikembalikan lagi. Kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu sekalian, kita dapat satu persamaan yang sangat mudah dalam Yohanes 15 ini. Tinggal sama dengan berbuah, berbuah sama dengan Bapa dipermuliakan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ketika kita nanti berbuah, kita mungkin setelah mendengar khotbah ini, saya berharap semuanya punya kemauan, kebersediaan lebih untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, dan hasilnya kita akan berbuah Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan lupa ketika kita berbuah, kita akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Bapak Ibu sekalian, ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi kondisi yang sudah bersih ini bukan berarti kita tidak perlu lagi dibersihkan. Jadi ada dua hal Bapak Ibu sekalian ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kesediaan, kemauan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, lalu menghasilkan buah. Tetapi yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada kebersediaan, kemauan untuk dibersihkan oleh Tuhan. Apa artinya ketika sebuah ranting anggur dibersihkan? Artinya Bapak Ibu sekalian, ada bagian-bagian dirinya yang akan Tuhan potong. Ada bagian-bagian dari dirinya yang akan Tuhan singkirkan. Ada bagian-bagian dari dalam dirinya yang Tuhan lihat ini tidak penting, lalu Tuhan ambil itu. Ini juga mencakup pertanyaan yang sama. Apakah kita bersedia mau dibersihkan oleh Tuhan? Bukan hanya bersedia dan mau tinggal dan kita berbuah, tetapi bersedia dan mau untuk dibersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Bapak Ibu sekalian, saya yakin sekali
proses ketika Allah membersihkan diri kita, itu bisa melalui apa saja. Bisa kapan saja Tuhan bersihkan hidup kita, diri kita ini. Dan saya yakin juga Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang prosesnya itu membuat kita nggak nyaman, membuat kita nggak suka dengan proses itu. Karena ada bagian-bagian di dalam diri kita yang lalu diambil oleh Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang sangat kita jaga, yang kita kasih, yang kita luar biasa proteksi, diambil oleh Tuhan. Mungkin ada kesenangan-kesenangan kita yang lalu akan Tuhan ambil, dan itu tidak membuat hati kita senang Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, pertama, apakah kita bersedia dan mau untuk tinggal di dalam Tuhan? Kedua, setelah kita berbuah, apakah kita mau dan bersedia untuk dibersihkan oleh Tuhan setiap waktu, setiap saat, dengan cara apa saja, supaya kita lebih banyak berbuah. Bapak Ibu sekalian, ini proses yang kadang tidak mudah, dan ini proses yang kadang-kadang tidak menyenangkan untuk kita. Ketika kita dibersihkan oleh Tuhan, tentu yang dibersihkan adalah hal-hal yang mencakup keinginan dunia, hawa nafsu, kedagingan, dosa. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, tidak semua dosa itu kita benci. Yesus Tuhan jelas benci dosa. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang percaya yang mengasihi dosa. Dia tidak mau untuk meninggalkan dosa itu. Ada dosa yang dilakukan terus-menerus, berulang-ulang dan berulang-ulang, sekalipun dia hari Minggu pengakuan dosa, mendapatkan pengampunan dosa, tetapi setelah itu dia kembali lagi melakukan dosa yang sama karena memang dia sukai hal itu. Dan kalau Tuhan bilang lepaskan dan tinggalkan dosa itu membuat hati kita nggak tenang, nggak senang, nggak suka kita. Bapak Ibu sekalian, majalah Times 1966 tanggal 8 April, Bapak Ibu sekalian, ada satu headline berita yang luar biasa dalam bentuk pertanyaan. Lalu di situ dicantumkan tulisan "Is God dead?" Ini dalam bentuk pertanyaannya. Apakah Tuhan sudah mati? Lalu sebelahnya Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya tambahan ya. Ada seorang filsuf atau teolog sebenarnya lebih tepatnya juga di situ adalah namanya Friedrich Nietzsche. Dialah yang sebenarnya bukan dia yang pertama-tama, kan yang pertama-tama adalah Hegel, namanya ada satu orang lagi namanya Hegel, dia hanya mensadur lagi pemikirannya Hegel. Lalu dia yang mencetuskan pemikiran God is dead, Tuhan sudah mati, katanya begitu. Lalu apa yang melatar belakangi Nietzsche ini mencetuskan pemikirannya, Bapak Ibu sekalian? Saya catat ada 4 hal di situ. Yang pertama adalah itu adalah masa-masa di mana zaman pencerahan. Zaman pencerahan itu adalah di mana pengetahuan lalu berkembang dengan luar biasa. Segala hal yang berkaitan dengan mujizat itu bisa dijelaskan melalui akal pengetahuan, akal logika, pemikiran manusia. Makanya dikatakan itu zaman pencerahan, karena pikiran manusia itu semacam dicerahkan begitu. Lalu juga ada hal yang lain Bapak Ibu sekalian, yaitu perkembangan yang luar biasa dari filosofis. Ada muncul teori-teori yang luar biasa, dan di kondisi itu Bapak Ibu sekalian, orang mulai meragukan mujizat. Orang mulai tidak percaya lagi kepada iman. Iman terkikis, pengetahuan semakin ditinggikan. Itu enlightenment, zaman pencerahan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya iman yang makin terkikis, Alkitab yang lalu dipelajari bukan lagi sebagai kesaksian iman, tetapi sebagai buku pengetahuan karena diotak-atik, diobrak-abrik Bapak Ibu sekalian. Satu contoh, di zaman itu orang mulai tidak percaya lagi Musa membelah Laut Teberau. Itu kejadian alam, katanya begitu. Lalu di zaman itu juga di bagian perjanjian baru, orang mulai tidak percaya lagi Yesus berjalan di atas air. Itu juga bisa dijelaskan katanya. Tapi bukan hanya teknologi atau pengetahuan, filsuf mulai bermunculan, tetapi juga ada ideologi yang lain yang muncul pada waktu itu, sehingga membuat beberapa perang terjadi Bapak Ibu sekalian.
Makanya dikatakan di situ ada banyak ateis baru, orang-orang yang mulai meragukan Tuhan, tidak lagi menerima Tuhan. Makanya saya tidak bisa menyalahkan secara penuh Friedrich Nietzsche ini. Kalau di kampus ini udah langsung dibilang sesat begitu sekalian begitu ya. Saya nggak bisa menyalahkan karena konteks kehidupannya begitu loh, dia mengatakan God is dead, Tuhan sudah mati. Dan tambahkan Bapak Ibu sekalian, orang Kristen tidak bisa menampilkan hidupnya sebagai seorang Kristen yang baik. Makanya dia katakan God is dead. Kondisi yang seperti itu ditambah orang Kristen nggak bisa jadi kesaksian yang baik, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seorang Friedrich Nietzsche bisa melihat Tuhan yang masih hidup kalau orang Kristennya aja hidupnya berantakan? Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan satu item lagi. Kalau kita tambahkan penderitaan di dalam momen sekarang Bapak Ibu sekalian, ini akan sangat relevan dengan zaman ini. Is God dead? Apakah Tuhan sudah mati di zaman ini? Mungkin itu bukan pertanyaan global Bapak Ibu sekalian, tapi itu adalah pertanyaan-pertanyaan personal di dalam diri kita. Betulkah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, kenapa kok dia biarkan pandemi berlarut-larut? Kalau Tuhan ada, kok kenapa dia biarkan saya menderita? Oh, mungkin Tuhan pernah ada, tapi dia sudah mati. Jadinya nggak ada lagi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat zaman ini, lalu saya kaitkan dengan pemikirannya Friedrich Nietzsche, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa tidak ada cara lain untuk mengcounter pemikiran ini. Kita bisa berdebat panjang lebar, Bapak Ibu sekalian, tapi saya pikir hari ini kita tidak perlu perdebatan. Kita perlu bukti nyata bahwa Tuhan ada, Tuhan tidak mati. Gimana caranya Bapak Ibu sekalian? Kita orang-orang Kristen mesti menghasilkan buah. Kita orang-orang Kristen mesti menjadi kesaksian yang baik. Kita orang-orang Kristen jangan banyak mengeluh. Kita orang-orang Kristen jangan banyak menggerutu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghasilkan buah, tidak perlu berdebat. Orang lihat hidup kita, dia melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Dan itu cukup untuk membantah semua pemikiran tadi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memang pernah mati, lebih tepatnya menyerahkan nyawanya. Waktu dia di atas kayu salib, Bapak Ibu sekalian, paku itu tidak membunuh dia, mahkota duri itu tidak membunuh dia, segala cambukan, pukulan itu tidak membunuh dia. Sekalipun ada banyak orang mengatakan kalau itu orang biasa udah mati sebelum dia sampai di Bukit Golgota. Tetapi dia menyerahkan nyawanya. Tapi dia bangkit, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa itu. Hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah dia naik ke surga, memang dia tidak terlihat lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kehidupan para muridnya lah yang bisa terlihat secara kasat mata oleh orang Kristen lainnya atau oleh orang bukan Kristen. Sehingga ketika mereka bertanya, apakah Tuhan sudah mati? Mereka mendapat jawabannya tanpa perlu kita ngomong, enggak, Tuhan belum mati begini. Enggak perlu debat begini-beginian Bapak Ibu sekalian. Kita hanya perlu menunjukkan Kristus memang betul pernah menyerahkan nyawanya, tapi Kristus saat ini hidup di dalam hidup saya. Dan kamu bisa lihat ada Tuhan yang hidup di dalam hidup saya. Itu cukup untuk membungkam dia tanpa banyak kata. Makanya Bapak Ibu sekalian, berbuahlah. Muliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Orang hari ini tidak perlu banyak mujizat Bapak Ibu sekalian. Orang-orang mengharapkan mujizat kan? Entah itu hujan turun menyapu virus Covid gitu ya. Lalu apa yang terjadi lalu virus Covid-nya ini hilang Bapak Ibu sekalian. Orang tidak perlu mujizat. Orang hanya perlu satu bukti untuk menguatkan mereka bahwa Tuhan masih ada. Tuhan hidup. Caranya gimana? Tunjukkanlah Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Supaya orang lain bisa melihat. Dengan cara apa? Berbuahlah buat Tuhan. Muliakanlah dia. Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan tiga kalimat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan sudah mati? Saya jawab, tidak. Tuhan tidak mati. Tetapi kita pasti mati kalau tidak tinggal di dalam pokok anggur itu. Jangan tanya lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur itu, kita pasti mati.
Tuhan tidak akan mati tanpa kita, tetapi kita akan mati tanpa Tuhan. Dua, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lalu mungkin mulai berpikir, aduh kalau gitu Tuhan Yesus ini lama bener nolongnya ya. Saya cari Allah yang lain saja, yang mungkin lebih cepat menolong saya. Saya katakan Bapak Ibu sekalian, dalam dunia ini tidak ada Allah lain yang mau mati untuk manusia, kecuali Yesus Kristus, Sang Anak Allah ketika dia naik ke atas kayu salib. Gak ada Allah lain yang mau mati untuk manusia berdosa. Bapak bisa selidiki dari religi di awal sampai religi sampai hari ini. Gak ada Allah yang mau mati untuk orang berdosa, kecuali yang namanya Yesus Kristus. 3, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak dipanggil untuk mati buat Tuhan. Tidak seperti keyakinan seberang, Bapak Ibu sekalian. Mereka bangga kalau mereka mati untuk Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk mati buat Tuhan. Memang kalau para martir, mereka buat saya Bapak Ibu sekalian, mereka adalah orang-orang yang dengan privilege Allah, diizinkan Allah mati buat Tuhan. Tetapi tidak semua orang percaya dipanggil untuk mati buat Allah. Tetapi semua orang percaya dipanggil untuk berbuah bagi Allah. Dan tidak ada pertanyaan tentang hal itu. Kita tidak dipanggil untuk mati buat Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk berbuah, hidup dan berbuah bagi Allah. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menolong setiap kami. Kami tahu Tuhan, ada banyak orang hari ini mempertanyakan tentang kehadiran-Mu di dalam dunia ini. Penderitaan membuat kami ragu-ragu, apakah Tuhan ada, apakah Tuhan mengasihi kami. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Engkau yang sejujurnya kami tidak bisa jawab melalui mulut bibir kami, karena pemahaman logika kami terbatas dan kami tidak tahu akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi Tuhan, selama kami masih hidup hari ini, biarlah kami berkomitmen secara terus-menerus untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Sekalipun kondisi situasi sulit menekan kami, pergumulan, penderitaan, permasalahan bertubi-tubi, tetapi kami mau tetap berusaha tinggal di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya di luar Engkau kami mati, kami tidak akan berbuah. Dan Tuhan, tolong kami ketika kami menjalani proses pembersihan yang Tuhan lakukan. Kami tinggal di dalam Tuhan, kami berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kami juga menjalani proses di mana Engkau membersihkan hidup kami. Satu proses yang mungkin kami tidak sukai, satu proses yang mungkin membuat kami tidak nyaman. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Dan kami memohon kiranya hidup kami bisa menunjukkan Kristus yang hidup kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga tanpa banyak kata kami bisa memperlihatkan ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami untuk kami boleh terus menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami memohon. Amin.